Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita merenungkan kehidupan ini, banyak karya Tuhan yang terjadi, yang kita alami dari kita sejak kecil, beranjak anak-anak, lalu menjadi sekolah, menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi seperti saat ini dan juga yang tua lanjut usia. Kita tentu bisa memikirkan dan merenungkan bersama bagaimana sekian banyak manusia ini, tapi Tuhan tetap bisa berkarya satu demi satu dari antara kita. Sungguh kasih keadilan Tuhan, cinta kasih dan kemurahannya berlimpah kepada umatnya, terutama mereka yang percaya. Tentu dalam pikiran kita manusia, kita tidak akan bisa merenungkan ini karena kita manusia yang terbatas. Mungkin dalam kehidupan kita, cara Allah ini seperti yang kita suka dalam kehidupan ini. Hidup kita itu seperti gado-gado. Ada tempe, ada tahu, ada sayur, campur aduk. Kalau cari nasi campur, wah akeh kabeh enek, gitu. Wis lengkap wis. Kalau cari es campur, pokoknya sing gado-gado campur-campur itu wis nikmat, lengkap paketnya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Allah yang berkarya bagi semua orang, manusia juga mengalami di dalam seluruh dirinya, pikiran, perasaan, hati, rohnya banyak. Pengalamannya juga banyak, bertemu dengan banyak orang banyak, bisa berbahasa, berbicara banyak. Namun lepas dari itu, kita bisa senantiasa memberikan kasih kepada apapun yang kita miliki yang gado-gado itu tadi. The power of gado-gado is the power of love. To give to the others. Artinya kuwate gado-gado iku ya kuwate kasih cinta yang bisa kita berikan dengan bermacam-macam cara. Aneka rupa. Baik kasih dalam pikiran kita, kasih di dalam mata, hidung, mulut, hati, tangan, kaki. Kita bisa mengasihi seperti Allah yang mengasihi semua orang. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, maka kita bisa memahami Injil hari ini. Bagaimana dalam bacaan yang pertama dan bacaan Injil hampir serupa, ada orang yang mendapatkan kuasa dari atas sendiri. Kalau kita merenungkan berarti ia berada dalam satu nama, satu kuasa, satu kekuatan. Berarti tidak bertentangan satu sama lain. Beda dengan kita. Bisa jadi di paroki ini meskipun satu di dalam iman, podo-podo Katolik bengkerengan, gak cocok kae. Ono sing diprotesi. Gak iso meneng, gak iso ndelok sing apik ya apa, gak iso. Omonganku keras ya. bukan maksudnya itu. Maksudnya adalah kita berada di dalam kuasa yang sama. Aja sampai aku iki apa jenenge SSV. Aku iki PDKK. Wah, luwih apik aku. Luwih Katolik. Ini luwih Katolik iki aku.
Kamu enggak, lu padahal pada dibaptis loh. Kok bisa mengatakan kamu enggak? Oh, aku lebih bebas. Kelompok yang lain, kamu ini. Malah kita yang gado-gado ini mendukung kelompok-kelompok yang lain. Bolehlah kita bersama bertumbuh, berkembang di dalam iman. Kita pun juga bertumbuh dan berkembang di dalam kasih Allah. Kita juga bertanggung jawab atas pertumbuhan, perkembangan iman umat sesama kita. Mulai dari keluarga masing-masing. Bapak Ibu di keluarga, anak cucunya, semuanya di wilayah, di lingkungan, di blok, di kelompok masing-masing kita berada bersama dalam satu misi untuk bertumbuh dan berkembang di dalam iman akan Kristus. Untuk mengembangkan dan menumbuhkan gerejanya ini yang bangunan, tapi juga gereja yang hidup kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, maka di dalam bacaan Injil ada tambahannya. Memang ini ada 2 perikop yang berbeda setelah pemberitahuan tentang penderitaan Yesus. Lalu siapa yang terbesar dalam bagi murid di antara murid-murid. Lalu dilanjutkan dengan yang tadi orang yang di dalam nama, lalu di bawahnya berkaitan yang menyesatkan bagian-bagian tubuh. Maksud dari semua itu, penggalah, cungkilah matamu, penggalah tangan, kaki, bukan seperti hal yang literer ya. Kita harus enggak. Maksudnya Tuhan adalah hendaklah kamu menyadari, hendaklah kamu mawas diri. Apa saja yang menjadi kelemahanku, yang akan menjadi tempat di mana aku berjuang untuk menyempurnakannya. Saudara-saudariku yang terkasih, akhirnya dalam bacaan yang kedua kita diingatkan akan makna dan arti harta benda. Agar harta benda tidak sia-sia, tetapi mendukung kehidupan, mendukung iman, mendukung pertumbuhan dan perkembangan gereja. Kalau kita merenungkan 83 tahun gereja kita, sebelum kita renovasi gereja ini, dulu masih lantainya hitam, saya ingat lantai hitam, gelap gitu ya. Tapi dulu itu pun juga sudah berkat dari harta benda yang terkumpul juga dari Bapak Ibu sekalian yang mau peduli untuk gereja. Kegiatan-kegiatan organisasi A, organisasi B, Bapak Ibu di lingkungan, di wilayah juga mau peduli untuk itu. Untuk saling mendukung dalam pertumbuhan dan perkembangan gereja kita. Bertumbuh dan berkembang di dalam iman. Mari kita syukuri akan kasih Allah, akan dukungan sesama kita yang juga menumbuhkan, mengembangkan kita. Dan kita menjadi pribadi-pribadi yang mau menumbuhkan, mengembangkan gereja kita, sesama kita, mulai dari keluarga. Selamat menyambut hari ulang tahun paroki kita ke-83 tahun. Kita bersyukur kepada Tuhan senantiasa. Amin.